Ibu. Jika diselamatkan tepat waktu, masih ada secercah harapan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku bisa menyembuhkan penyakit ibu. Bahkan tabib kerajaan pun tidak bisa membantu. Apa gunanya keterampilan medismu yang sedikit itu? Aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk membahayakan nyawa ibu. Keluar. Kamu sedang mencari kematian. Satu kata lagi, dan ibu akan dalam bahaya lebih besar. Minggir. Jangan menghalangi. Berhenti. Hentikan. Kamu tidak diizinkan menyakitinya. Bangun. Hentikan. Oh tidak, dia resisten terhadap antibiotik. Kamu sangat berani. Berani sekali kamu menyakiti ibu. Kamu memberinya obat sembarangan. Kamu membunuhnya. Ye-an, Ibu. Xiao Ye-an kamu. Ibu. Ibu, kamu bangun. Yang Mulia dari Nadi menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tidak akan lama lagi sebelum dia pulih. Hebat. Ye-an, istrimu menyelamatkan permaisuri. Aku akan mengingat jasa ini. Ketika permaisuri pula aku akan memberinya hadiah besar. Terima kasih ayah, terima kasih ayah. Bangunlah. Meskipun sebelumnya aku sakit parah, aku masih sadar. Untuk menyelamatkanku, kau hampir terluka oleh Ye-an. Maafkan itu. Baik sebagai menantu maupun sebagai dokter, itu adalah tugasku untuk menyelamatkanmu. Aku tidak merasa dirugikan. Ini token saya. Melihatnya seperti melihat geme. Hari ini saya memberikannya padamu. Dari sekarang, kecuali Yang Mulia, tidak ada yang bisa menyakitimu. Terima kasih Ibu. Di banquet terakhir, saya terkesima dengan bakat puisi Anda. Prestasi dalam bidang kedokteran. Menakjubkan. Ini adalah keberuntungannya Han, untuk menikahimu. Ibu Anda terlalu memuji saya. Salam Yang Mulia. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Jauh lebih baik. Terima kasih kepada Putri Mahkota Chu. Saya akan meminta Ye-an untuk berterima kasih padanya dengan baik untuk saya. Di Great Feng, merawat pasien membutuhkan lisensi medis. Tapi menurut yang saya tahu, Ruojin tidak memiliki kualifikasi medis, jika itu untuk mendapatkan pujian. Dan ada yang salah. Yang Mulia tanpa izin. Bagaimana Anda bisa bertanggung jawab? Tidak memiliki kualifikasi? Ibu, saya tidak memilikinya. Yang Mulia lihat, dia mengakuinya sendiri. Dia berpraktik tanpa lisensi dan melanggar hukum Great Feng. Ini adalah kesalahan besar. Lalu bagaimana jika dia tidak memiliki lisensi? Anda bertindak seperti Anda mengenalnya dengan baik. Putri Mahkota Chu melakukan kesalahan. Mengapa Anda begitu senang? Saya tidak. Anda salah paham. Memiliki kualifikasi medis. Tetapi mengetahui bahwa itu melanggar hukum. Dia tetap berdiri untuk membantu saya. Belas kasihan seperti itu. Pengawal, Putri Mahkota Chu segera. Terima kasih Ibu. Apakah Anda salah Yang Mulia? Dia berpraktik secara ilegal dan mempertaruhkan nyawamu. Dia harus dicambuk 50 kali. Jika kamu membiarkannya pergi seperti ini, aku akan merasa kasihan padamu. Kasihan? Aku bahkan tidak merasa kasihan. Mengapa kamu merasa kasihan?
Permaisuri Chu menyelamatkan nyawaku, tapi kamu selalu menargetkannya. Apakah kamu tidak puas bahwa aku sembuh? Yang mulia, tenanglah. Aku tidak berani. Ya. Yu-11 hanya tidak sengaja mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Ibu kamu bisa menghukumnya dengan beberapa cambukan. Sebagai teguran kecil, Yang mulia, tolong ampuni aku. Aku hanya peduli dengan keselamatanmu dan tidak bermaksud jahat. Karena kamu begitu peduli padaku. Diamond Sutra 100 kali. Untuk mendoakanku. Jangan kemari sampai kamu menyelesaikannya. Ya? Semua ini kesalahan Ling Ruojin. Dia beruntung dan menyelamatkan permaisuri. Sekarang permaisuri memanjakannya. Itu membuatku sangat marah. Tidak hanya itu. Ibu Xiao, Yehan berasal dari latar belakang yang sederhana. Ayah tidak menghargainya. Tapi sekarang dia mengubah sikapnya. Jika ini berlanjut, dia akan mengancam posisiku cepat atau lambat. Jika ada sesuatu yang terjadi pada permaisuri selama periode ini, Jika permaisuri dalam kesulitan, Ling Ruojin tidak bisa lepas dari tuduhan. Xiao Yehan juga akan kehilangan dukungannya. Dia akan dimanipulasi sesuka hati. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Hebat. Apakah kamu yakin penyakit ibu tidak lagi serius? selama aku terlibat, pengobatan akan efektif. Aku meremehkan kemampuan medismu sebelumnya. Aku menganggap permaisuri sebagai ibu kandungku. Karena kau telah menyelamatkannya. Aku pasti akan membalas budi ini. Ini sangat jarang terjadi. Pangeran Chu benar-benar bisa mengatakan sesuatu yang baik. Bagaimana berani kau? Apa benda aneh ini? Mengapa bisa langsung menguras tenagaku? Benda ini disebut obat bius. Sekali suntik, bisa melumpuhkanmu. Atau membuatmu benar-benar tidak sadarkan diri. Kau tahu terlalu banyak. Metode kejam seperti ini. Kau takut? Dengar baik-baik, jika kau berani memancingku lagi, aku akan tetap memberimu 1 suntikan. Aku lelah, saatnya tidur. Hanya ada 1 tempat tidur di kamar ini. Di mana aku harus Kamu tidur? bisa tidur di lantai. Bagaimana mungkin aku seorang pangeran bisa tidur di tanah? Apa kau ingin berbagi tempat tidur denganku? Kamu tidak tahu malu. Waktunya tidur. Yang mulia, permaisuri kembali merasa tidak enak badan. Sebaiknya Anda pergi dan lihat. Permaisuri Pandren Chu. Bukankah kau bilang dia baik-baik saja? Apa yang terjadi sekarang? Beberapa hari yang lalu, penyakit permaisuri B sudah membaik. Tapi sekarang justru lebih parah. Apakah mungkin kau menggunakan obat instan dan malah membuat kondisi semakin buruk? Ayah, berdasarkan gejala-gejalanya,
Ibu sepertinya sudah diracuni. Diracuni? Omong kosong. Bagaimana mungkin dia diracuni? Kemampuan medis MU tidak cakap. Kau yang mencelakai ibu. Dari mana racun itu berasal? Ini memang mencurigakan. Tolong izinkan saya melihat lebih dekat. Saya perlu tahu penyebabnya, untuk memberikan perawatan yang tepat. Jangan percaya padanya, ayah. Keracunan? Saya pikir, itu hanya alasan yang kamu gunakan untuk menghindari kesalahan. Perawatanmu telah membuat nyawa ibu dalam bahaya. Kita tidak bisa membuat kesalahan lagi. Ayah. Penyakit ibu tidak boleh ditunda. Karena dia berkata begitu yakin. Tolong beri dia kesempatan lagi. Dia adalah istrimu. Jika sesuatu terjadi pada ibu, kamu juga tidak bisa lepas dari kesalahan. Jika ini memang kesalahannya, saya akan menjadi yang pertama menghukumnya. Tapi saat ini masih belum jelas. Mengapa kamu begitu ingin menyalahkannya? Apa kamu menyembunyikan sesuatu? Kamu bicara omong kosong, bukan begitu? Diam. Permaisuri Chu. Saya akan percaya padamu sekali lagi. Jika kamu tidak bisa menemukan penyebabnya, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Saya ingin memeriksa makanan ibu tadi malam. Beberapa kue beras dan sup herbal. Saya sendiri yang membuat sup herbal itu. Seharusnya tidak ada masalah. Apakah ada sisa yang tersisa? Apakah ada masalah? Baik sisa obat maupun kue tidak beracun. Cukup. Berhenti membuang waktu. Perawatanmu yang sembarangan telah menyakiti permaisuri. Prajurit. Tangkap permaisuri Chu. Saya mengerti. Ini yang meracuni ibu. Sungguh lucu. Ayah. Dia baru saja berkata, kue beras ini tidak beracun. Dia hanya merasa cemas dan mengambil sesuatu secara acak. Memang tidak ada racun dalam kue ini. Tapi ada kacang adzuki yang ditambahkan di dalamnya. Salah satu ramuan yang dikonsumsi ibu tadi malam adalah rimpang lofage. Memiliki sifat obat yang berlawanan. Jika dikonsumsi bersama, mereka akan menciptakan racun yang kuat. Bisakah kamu menetralisir racun ini? Sekarang penyebabnya sudah ditemukan. Saya bisa meresepkan obat yang tepat. Bagus. Dia memuntahkan semua darah beracun. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Yang mulia, saya telah menemukan. Dia yang membuat kue beras itu. Yang mulia, saya benar-benar tidak tahu. Kue itu akan bertentangan dengan obat. Ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Meskipun begitu, merugikan permaisuri adalah kejahatan besar. Prajurit bawa dia turun dan pukul sampai mati. Yang mulia mohon, ampunilah nyawa saya. Yang mulia kasihanilah. Yang mulia selamatkan nyawa saya. Yang mulia mohon ampunilah nyawa saya. Tunggu sebentar. Dan kacang adzuki adalah obat Hu. Sangat jarang ditemukan di Great Fang. Jadi masalah ini benar-benar bukan kebetulan. Biar saya tanya, mengapa kamu melakukan ini? Hamba jahat. Berani-beraninya, kamu meracuni permaisuri. Ayah, saya pikir, dia harus diseret turun dan dipukul sampai mati. Dia hanya seorang pelayan rendahan. Bagaimana mungkin dia tahu metode seperti ini? Apakah kamu ingin menyingkirkannya? Karena kamu merasa bersalah tentang hal ini. Kamu berbicara omong kosong. Saya tidak. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Jika kamu bisa memberitahu siapa dalangnya, saya dapat lihat dengan pentingnya untuk menghemat hidup Anda. Jika Anda tidak tahu, Anda tahu betapa keteledoran kantor hukuman bisa. Tidak ada. Admit IJ. Bahkan jika Anda tidak berpikir untuk diri sendiri, berpikir tentang keluarga Anda.
Tidak ada orang yang diinstruksikan. Itu ide saya sendiri. Baik. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa berdiri penyiksaan di kantor hukuman. Tariknya ke bawah. Ya. Apa yang Anda lakukan? Anda dapat melihat sendiri. Wolfberry Pollen Anggrek Bintang 7. Remember, ini adalah racun liu yang digunakan pada Anda. Ya, Rize Adzuki Bian Endlovage adalah racun yang ibu rasakan. itu benar. Ini semua obat huka dari kawasan barat. Sulit untuk mendapatkannya. Tapi muncul berturut-turut. Apa menurut Anda sih agak mencurigakan? Apa yang mencurigakan? Tidak tahu kebenaran. Dua hal ini? Pertama kalinya Liu Yi meninggal. Kali kedua Xiao Tao meninggal. Jika Anda berpikir ini adalah kebenaran, itu agak terlalu mudah ya, Kak. Apa maksud Anda? Berpikir dengan hati-hati. Ketika terjadi insiden keracunan dua ini, selain Anda dan saya, siapa lagi yang ada? An, Liu meninggal sejauh ini. Anda harus meminta keadilan untuk dia. Tidak Anda bilang bahwa dia baik? Gimana sih? Beberapa hari yang lalu, penyakit permaisuri telah ditingkatkan. Tapi sekarang sudah lebih buruk lagi. Jadi Anda memiliki jawaban. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin U11. Semua ini pasti kebetulan. Jadi bagaimana dengan Black Spiderwort? Itu juga obat Hu. Wajahku rusak sebelumnya, dan muncul eritema. Semua karena Black Spiderwort ini. Karena itu, Black Spiderwort tidak ada hubungannya dengan U11. Maka kesimpulanmu tidak berdasar. Ini memang satu-satunya pengecualian. Tapi aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Apa? Kamu pikir aku tidak cukup menderita? Aku tidak sebosan itu. Aku di sini hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Black Spiderwort adalah ramuan Hu yang langka. Bagaimana kamu bisa tahu itu menyebabkan kerusakan wajah? Jadi aku tebak, pastilah ada yang memberitahumu, benar kan? Ya. Aku memang mendengarnya dari seseorang. Siapa orang itu? Mengapa aku harus memberitahumu? Aku akan tahu meskipun kamu tidak mengatakan. Aku tebak itu Lin Yu 11. Benar kan? Itu dia. Aku menerima konsekuensi dari perbuatanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya secara tidak sengaja menyebutkan Black Spiderwort. Aku sendiri yang mencatatnya. Kamu bodoh ya? Kamu dimanfaatkan dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Apa maksudmu dengan itu? Tidak pernahkah kamu memikirkannya? Aku dikenal sebagai wanita tercantik di ibu kota. Jika wajahku rusak, siapa yang akan mendapatkan gelar ini? Lin Yu 11, ya? Orang yang paling diuntungkan adalah tersangka utama. Black Spiderwort adalah obat yang sangat langka. Mengapa dia membicarakan ini denganmu? Apakah menurutmu ini kebetulan? Ya? Dia memujimu secara berlebihan dan memicu rasa cemburuku. Kemudian dia menyebut Black Spiderwort tanpa terdeteksi oleh para dokter.
Jadi aku mengambil risiko. Jadi dia sudah memanfaatkanku selama ini. Akan dirugikan sendiri. Kuharap kamu bisa mengingat pelajaran ini. Lin Yu 11. Awalnya kupikir kamu hanya terlihat polos. Tapi ternyata kamu sangat licik. Karena kamu berani memprovokasiku. Tinggal tunggu saja. Suatu hari, aku akan membongkar penyamaranmu. Dan membiarkan semua orang tahu pikiran jahatmu. Sial-sial. Kenapa kamu begitu beruntung? Permaisuri memujamu. Bahkan Xiao Yehan membelamu. Apa yang istimewa darimu? Katakan padaku. Yehan, bukankah kamu paling mencintaiku? Apakah kamu akan meninggalkanku? Tidak. Aku tidak mengizinkannya. Kamu hanya boleh mencintaiku seumur hidup. Apakah kamu dengar itu? Yehan, Yu 11. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? aku datang untuk meminta maaf kepada Ruo Jin. Apa yang terjadi? Permaisuri jatuh sakit kali ini. Aku tidak tahu bahwa Ruo Jin ahli dalam pengobatan. Khawatir akan kesehatan permaisuri. Aku punya beberapa keluhan tentangnya. Aku merasa malu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Awalnya aku juga salah paham padanya. Aku tidak menyangka keahlian medisnya yang luar biasa. Sebanding dengan bakatnya dalam puisi. Sepertinya kamu tidak peduli bahwa Ruo Jin pernah membiusmu sebelumnya. Dia menyelamatkan ibu. Yang membuktikan bahwa dia baik hati. Dan tidak kejahatan. Meskipun ia salah merawat saya. Dia terlibat terhadap saya. Saya selalu dingin dengannya. Jadi saya sedikit salah. Tidak sepenuhnya kesalahannya. Ruo Jin, tidak berharap untuk melihat Anda di sini. Saya telah mencari-cari Anda. Apa rencana Anda sekarang? Apa yang Anda bicarakan? Saya di sini untuk minta maaf kepada Anda. Mohon maaf? Saya tidak mampu itu. Gandeng? Lin Yu 11 Anda sangat nakal. Dan di tempat pembuangan, bahkan si Sterling Jeans orang tua saya, mendengarkan Anda dan saya. The Black Spiderwort. Luar biasa. Tidak percaya. Anda menemukan semua yang saya lakukan. Ya, itu semua dilakukan oleh saya. Apa? Apakah Anda akan melaporkan saya ke Yehan? Akankah dia percaya Anda? Atau saya? Karena saya menemukan bukti sekali. Saya dapat menemukan lebih banyak. Jangan dipeluk. Cepat atau lebih baru. Saya akan menunjukkan warna asli Anda. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan ini. Yu 11.
Yehan, hemat saya. Lin Yueshi. Anda gila, biarkan aku melihat. Kenapa Anda melakukannya? Dia menggunakan trik yang sama 2 kali. Hanya menipu Anda akan percaya hal itu. Saya minta maaf untuk dia. Namun, dia mengatakan kepada saya tidak bisa bertemu Anda lagi. Ketika saya menolak, dia mencoba membunuh saya dengan pisau belati. Gak apa-apa, ayo. Awalnya kupikir aku salah paham tentangmu. Ling F. Ruoj In, kau telah mengecewakanku. Yang Mulia sudah datang. Apa kau tahu dosamu? Sudah kukatakan padamu, aku tidak melakukannya. Pada titik ini, apa kau masih ingin menyangkal? Aku telah menemukannya. Itu Lin Yu 11, yang memberi tahu Ling Jin In tentang Black Spider Ward. Dia membuatku cacat, membunuh Liu Yi, dan racuni sang permaisuri. Semua hal ini dilakukan oleh Lin Yu 11. Diam. Lin Yu 11 hampir kehilangan nyawanya. Kau masih ingin memfitnahnya. Ini sungguh keji. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Seret dia turun, dan cambuk dia 30 kali. Yang Mulia, maafkan aku. Lepaskan aku, token sang permaisuri ada di sini. Aku berani siapapun menyentuhku. Xiao Yehan, tidak apa kau membingungkan benar dan salah. Sekarang kau tidak menghormati sang permaisuri. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Karena token ibu. Mulai sekarang, mari kita putuskan semuanya. Yang Mulia F, kau bercanda. Kita menikah atas dekret. Tidak ada ikatan antara kita, karena kau sangat tidak percaya padaku. Mari kita putus sekarang. Baik. Surat cerai ada di sini. Sekarang, kau bukan lagi istriku. Yang Mulia, kau salah paham. Bukan kau yang memutuskan denganku. Aku yang memutuskan denganmu. Mulai sekarang, kau bukan lagi suamiku. Nonaku, kau akhirnya menikah dengan Pangeran Chu. Apa kau benar-benar akan pergi? Ya, lebih baik pergi. Pria seperti dia lebih cepat. Tapi mulai sekarang, kamu tidak akan punya siapa-siapa untuk diandalkan. Bagaimana kamu akan mengatasinya? Jangan khawatir, dengan kemampuan kita masih bisa hidup dengan baik, tanpa pria. Jadi apa rencanamu, Nona muda? Aku akan membuka klinik. Pergi. Ada banyak klinik di ibu kota. Kenapa sini orang menunggu di sini? Pergi saja ke klinik lain. Keahlian tapi juga mematok harga murah. Kami rela menunggu lebih lama. Benarkah ya? Nyonya, ikuti resep ini, dan minum 3 kali sehari. Ini akan membantu meredakan gejala flu dan batukmu. Dokter, ini pembayarannya. 1 sudah cukup. Terima kasih, darling. Sama-sama. Jangan lupa minum obat tepat waktu. Oke. Presiden Wang, klinik Chun Feng menjual obat dengan harga murah.
dan mengacaukan pasar. Kamu tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Ya, beberapa hari. Dengan kecepatan ini, bagaimana kita bisa menjelaskan pada Pangeran Yan? Ya. Baru-baru ini, pendapatan Asosiasi Dokter Ibu Kota merosot tajam. Turun kurang dari 30% dari sebelumnya. Wang Baoshan, kamu sangat berani menggelapkan uangku. Aku tidak berani, Yang Mulia. Asosiasi dokter adalah milikmu. Untuk menginginkan uangmu. Ini hanya klinik baru yang dibuka di ibu kota. Menarik pelanggan dengan harga murah. Klinik lain kehilangan pasiennya. Jadi pendapatan mereka turun. Payah. Tidak bisa menangani hal kecil seperti ini. Yang Mulia, mohon tenang. Saya akan segera menanganinya. Segera. Segera. Anda dokter baru? Ya, siapa Anda? Saya Presiden Persatuan Dokter Ibu Kota. Karena Anda telah membuka klinik di ibu kota, Anda harus mematuhi peraturan persatuan. Kami memiliki tarif standar. Tarif standar? Berapa jumlahnya? Biaya konsultasi minimal 1 koun perak. Biaya obat tidak termasuk. Sangat mahal. Bagaimana rakyat miskin ini bisa membayar biaya pengobatan? Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Dengan persatuan kami di sini, semua klinik mengikuti standar harga yang sama. Mereka tidak punya pilihan. Anda hanya perlu membayar 500 dari pendapatan tahunan sebagai biaya keanggotaan untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Bagaimana menurut Anda? Anda hanya peduli pada kepentingan sendiri dan mengabaikan kesejahteraan rakyat biasa. Anda tidak lebih dari sampah di industri Sekarang ini. Anda ingin saya bergabung? Berhenti bermimpi. Jangan membuat saya marah. Berani melawan persatuan. Saya lihat bagaimana Anda bisa bertahan di ibu kota. Presiden. Klinik Chunfeng tidak hanya menolak menaikkan harganya, tapi juga memberikan konsultasi gratis 3 kali sebulan. Dengan cara ini, kita semua akan binasa. Anda harus mencari solusi. Ya, klinik kecil tanpa latar belakang. Berani melawan persatuan. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Tuan. Salam Tuan. Anda sampah. Saya sudah minum banyak obat Anda. Tapi tidak ada efek sama sekali. Anda bisa menutup klinik Anda. Hancurkan. Tenanglah. Bahkan tabib istana pun tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Mimpi kalian. Jika aku mati, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Rasanya sangat menyakitkan. Aku punya ide. Katanya Dr. Ling dari klinik Chunfeng. Mengaku sebagai tabib ajaib. Dan membanggakan bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Kamu bisa mencobanya. Apa yang kamu tunggu? Bawa aku ke sana. Taktik kambing hitam ini sangat brilian. Marquis Zenan adalah pahlawan pendiri, dan dia memiliki prestise tinggi di militer. Bahkan Yang Mulia perlu menghormatinya. Status putranya setinggi pangeran. Ling Ruojin akan dalam masalah besar. Tuhan ada di pihakku. Ya. Di mana Dr. Ling? Aku seorang bangsawan, keluarlah. Seseorang akan mati di sini. Duduklah di sini. Kamu bercanda? Aku mencari dokter. Kenapa seorang wanita? Sepertinya, kamu meremehkan dokter wanita. Apa yang wanita tahu tentang pengobatan? Dan kamu membanggakan dirimu. Pengawal. Hancurkan klinik ini. Ya, tunggu. Tuan, apakah kamu menderita sakit perut bagian bawah yang parah, disertai mual kehilangan nafsu makan dan muntah? Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu benar-benar tahu pengobatan? Bagaimana kamu tahu?
Apakah kamu benar-benar tahu pengobatan? Ini adalah radang usus buntu akut yang disebabkan oleh peradangan akibat penyumbatan di usus buntu. Usus buntu? Peradangan? Apa semua barang-barang ini? Ya. Apa ini semua? Aku belum pernah dengar sebelumnya. Kamu pasti bohong padaku. Hancurkan klinik ini. Hanya karena kamu belum pernah mendengarnya. Bukan berarti itu tidak ada. Gejalamu tidak serius. Minum obat saja untuk mengurangi peradangan dan kamu akan baik-baik saja. Oke. Berikan obatnya cepat. Kurangi peradangan ya. Lakukan. Berikan tanganmu. Bagaimana perasaanmu? Sudah tidak sakit lagi. Apa yang kuberikan padamu adalah obat pereda nyeri yang kubuat sendiri. Ini obat anti peradangan. Ambil ini. Minum 3 kali sehari. 1 pil setiap kali. Kamu akan sembuh dalam sekitar 3 hari. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar tahu caranya. Tuan, apakah kamu merasa sakit? Dan ada darah di tinjamu? Bagus untukmu. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Kamu bisa mengobati ini juga? Apakah aku perlu mengurangi peradangan? Tidak perlu. Ini dia. Minum 1 di pagi hari dan 1 di malam hari. Efeknya akan langsung terasa. Itu bukan untuk dimakan. Itu adalah untuk kamu gunakan di rektummu. Aku tidak menyangka. Keahlian medismu memang luar biasa. Kenapa tidak tutup saja klinik ini? Dan jadilah dokter pribadiku? Aku tidak tertarik melayani anak-anak kaya sepertimu. Tidak tertarik? Bukankah ini hanya masalah uang? Apakah 100 tael cukup? 200 tael. 3. Sudah kukatakan, aku tidak tertarik. 300 tael per bulan. Klinikmu tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Tuanku, ambil kembali uang ini. Aku sibuk. Selamat tinggal tuanku. Silakan pergi. Tuanku, dokter wanita ini benar-benar mengabaikanmu. Apakah kau ingin aku? Ternyata ada orang yang tidak mencintai uang. Menarik. Membuat keributan di klinik Chun Feng. Presiden langka ini sangat brilian. Ini akibat melawanku. Presiden kabar buruk. Dr. Ling menyelamatkan nyawa tuanku. Rencana kita gagal. Apa? Dia menyembuhkan penyakit yang bahkan tabib istana tidak bisa sembuhkan. Mengkingkah? Keahlian medisnya bahkan lebih hebat dari tabib istana. Apa yang harus kita lakukan, Presiden? Omong kosong. Dia hanya beruntung. Ling Ruojin, mari kita lihat nanti. Aku baru saja memberimu obat penurun demam beberapa hari lalu. Mengapa demamnya bahkan lebih parah sekarang? Obat yang kau resepkan terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin? Mengandung Forcia suspensa yang harganya hanya beberapa sen? Tapi klinik lain bilang harganya 1 tael. 1 tael perak. Ada apa, Xiaoju?
tentang demam menular di ibu kota. Banyak orang yang terkena pasokan Forcia suspensa dan menaikkan harganya. Sekarang sudah lebih dari 100 kali lipat dari harga normal. Sangat menyebalkan. Mereka sudah keterlaluan. Ayo kita cari mereka. Darling, kamu merasa diri sangat hebat dan enggan bergaul dengan kami. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Demam menyebar di ibu kota. Rakyat sedang menderita. Tapi kalian memanfaatkan ini dan menaikkan harga Forcia suspensa. Bukankah ini keji? Kami tidak memaksa mereka untuk membeli. Harga sudah jelas tertera, dan siapa yang mau membeli bisa membayarnya. Kamu terlalu ikut campur. Dr. Ling itu penuh belas kasih. Kenapa kamu tidak membeli semua Forcia suspensa dan memberikannya kepada rakyat secara gratis? Itu akan membuatmu terkenal. Dr. Ling, jika kamu ingin bagian dari kue ini, berlututlah sajikan kami teh, dan akui kesalahanmu. Maka aku akan memasukkanmu. Jika kamu datang hanya untuk mencari keadilan, lebih baik kamu cepat-cepat pergi. Karena sudah begini. Kalian jangan menyesal. Lumayan berkarakter. Hanya obat penurun demam. Kita harus menjamin khasiat obat, dan jangan biarkan mereka berbuat semaunya. Aku mengerti. Berkat epidemi ini, penghasilan sehari dari menjual Forcia suspensa setara dengan uang yang aku dapatkan selama 10 tahun. Aku hanya ingin lebih banyak orang sakit. Maka kita akan mendapat untung besar. Hari-hari ini, Dr. Ling mengambil alih bisnis kita, membuat klinik kita sepi. Sekarang kita bisa angkat kepala. Melawan Guild. Itu seperti mencari jalan buntu. Benar sekali. Tuan, masalah besar. Ada resep baru untuk demam. Semua Forcia Suspense AAW yang dikumpulkan sekarang terbuang sia-sia. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, luangkan waktu Anda. Terima kasih. Satu persatu, semua orang bisa mendapatkannya ini. Semua orang sudah memilikinya, berikan saya satu. Terima kasih, biar saya jelaskan. Bahan utama resep ini adalah bunga honeysuckle. Anda bisa menemukannya di pinggiran kota. Jika diperlukan, Anda bisa memetiknya sendiri. Mengerti? Ambil ini bagus, kita selamat. Terima kasih, Dr. Ling. Terima kasih, Dr. Ling, sama-sama. Terima kasih, Nyonya. Permisi Ling. Beri jalan. Anda keterlaluan. Sejak zaman dahulu, sangat wajar untuk mengeluarkan uang untuk perawatan medis dan obat-obatan. Anda pertama menarik pelanggan dengan harga murah, lalu menciptakan obat gratis. Apakah Anda ingin memutus sumber keuangan kami? Jadi apa? Anda membahayakan nyawa orang hanya untuk mencari uang. Jika kita tidak berpraktik medis untuk uang, bukankah itu sia-sia? Terhadap APA yang telah kita pelajari. Berharap tidak ada orang di dunia yang sakit. Saya lebih suka obat gerak berdebu. Dan bagaimana dengan Anda? Sebagai dokter, Anda semua didorong oleh keinginan egois. Benar. Anda. Siapa yang memukul saya? Pukul dia. Siapa? Mana dia? Bunuh dia, dokter gadungan yang tidak bermoral. Anda pantas mati. Hentikan ini. Miracle yang menaikkan harga obat. Untuk mencari keuntungan, tunggu saja kalian. Pecundang. Sesuatu yang pasti malah lepas. Jika berkenan Yang Mulia, mohon lihat dengan jelas. Semuanya salah Ling Ruojin. Dia menghalangi kita. Jadi, ternyata dia selalu menentangku. Mungkinkah Yehan yang menyuruhnya? Tidak mungkin. Xiao Yehan sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Klinik-klinik di ibu kota adalah salah satu sumber penghasilanku yang paling penting. UXC, bantu aku mencari solusi. Ling Ruojin tanpa gelar Putri Chu. Bagaikan semut. Kita hanya perlu menghancurkannya.
Ya ya ya. Xiaoju, tanaman obat hari ini belum dikirim? Aku akan peringatkan mereka. Tidak perlu. Tidak akan ada lagi tanaman obat yang dikirim. Persatuan Dokter Ibu Kota mengeluarkan larangan. Mulai hari ini, mengirim bahan obat kepadamu. Berarti melawan persatuan. Persatuan akan memutus semua hubungan dengan mereka. Dr. Ling, tenang saja. Anda bisa melanjutkan konsultasi. Tapi siapapun yang membeli dari kami dengan resepmu, akan dikenakan harga 10 kali lipat. Kalian keterlaluan. Apakah sekarang menyesal? Sudah terlambat. Setelah menyinggung persatuan, ada harga yang harus dibayar. Bukankah itu hanya larangan? Apa yang menakutkan dari itu? Aku tidak percaya. Pemasok tidak akan bekerja sama denganku. Masih saja keras kepala. Baiklah. Mari kita lihat nanti. Non-muda. Mereka jelas memaksa kita untuk tutup. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku akan mencari jalan keluarnya. Apa? Kamu berubah pikiran dan ingin menjadi dokter pribadiku? Sebenarnya, aku datang menemuimu hari ini untuk membahas sebuah kesepakatan denganmu. Ceritakan padaku tentang itu. Aku dengar ayahmu adalah Marquis Zennan. Dia mempertahankan perbatasan untuk negara, dan wilayah kekuasaannya ada di perbatasan selatan Great Feng. Tempat berbagai jenis tanaman herbal tumbuh. Setengah dari bisnis tanaman obat-obatan dikendalikan oleh Marquis Zennan. Apa aku benar? Lebih dari setengahnya. 80% dari semua tanaman obat di seluruh ibu kota dikelola oleh keluargaku. Sekali perintah dariku bisa membuat semua apotek bangkrut. Apa? Klinikmu sudah dilarang beroperasi. Kamu sudah berada di ujung jalan buntu. Lalu kamu datang padaku? Tapi kenapa aku harus membantumu? Apa kamu mau bersumpah menikah denganku? Apa kamu pikir aku orang yang menilai orang lain hanya dari penampilan? Bukan. Tuan, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak mengizinkanmu mengatakannya. Berani mencoba, menunjukkan keberanianmu untuk menantang dirimu sendiri. Jika kamu bersumpah menikah denganku, mungkin aku akan setuju untuk membantu kamu. Aku tidak akan menantang hal ini. Namun Tuan, aku punya sesuatu yang lebih baik. Lihatlah ini. Masker kecantikan. Apa ini? Ini bisa membuatmu banyak uang. Jangan dorong, tinggalkan sebagian untukku. Jangan dorong. Tolong jangan dorong, ini milikku. Siniwa orang akan mendapat satu. Tinggalkan beberapa untuk wajahku akhirnya terselamatkan. Pemilik toko aku mau 3. Baiklah. Masker wajah ini sangat efektif. Garis tawa di wajahku hilang. Beri aku 5 kaleng lagi. Oke. Aku juga mau. Bos mana punyaku? Hanya tinggal 1. Berikan padaku, aku mau. Yang nawar tertinggi menang. Berikan padaku, aku nawar 1 tail parrot. Aku nawar 3 tael, 5 tael. Aku nawar 10 tael. 10 tael. Oke, ini punyamu. Tuan benar-benar menepati janjinya. Kali ini klinik kita selamat. Kamu dari daftar farmasi mana? Kamu cukup berani untuk mengabaikan larangan dan mengirim obat ke klinik Chun Feng. Tidak takut melanggar aturan serikat? Aku ketua serikat. Kalau kamu bijak, pergilah dengan barangmu. Kalau tidak, bahkan keluargamu akan dilarang juga. Pergi. Ketua, siapa yang berani? Salam hormat Tuan. Kamu pikir kamu siapa? Berani lancang di hadapanku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku yang mengirim ramuan ke klinik Chun Feng. Siapa yang berani menantangku? Ayo bicara denganku. Kami tidak berani. Pergi. Masker kecantikanmu.
Sangat populer. Kenapa tidak tutup saja klinikmu? Ayo jual masker wajah bersamaku bisa untung besar. Bukankah itu lebih baik? Fokusku bukan pada mencari uang. Aku hanya ingin berpraktik kedokteran dan bermanfaat bagi masyarakat. Hati-hati. Ada pendukung besar di belakang serikat dokter. Kalau kamu menghalanginya, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Terima kasih atas peringatannya. Aku akan melindungi. Apapun yang dia lakukan, aku tidak akan pernah menyerah. Kamu lihat APA. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Ling Ruojin. Ternyata terhubung dengan putra Marquis Senan. Aku benar-benar meremehkannya. Larangan yang dianggap tak tertembus. Ternyata gagal menjatuhkannya. Aku hanya tidak tahu seberapa dekat dia dengan putra Marquis Senan. Marquis Senan itu berkuasa dan kaya. Kami tidak bisa menyinggung mereka. Dia dibuang oleh Pangeran Chu. Dia hanya beruntung kali ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tutup kliniknya. Dan biarkan dia mati tanpa kuburan. Teruskan minum resep ini selama seminggu lagi. Dan kamu akan hampir sembuh total. Kamu kesini untuk apa? Kamu memang punya bakat. Setelah diusir dari kediaman Pangeran Chu seperti anjing, kamu malah membuka klinik. Pastinya kamu sudah banyak menjilat Tuan Xie Nanyuan. Kalau tidak ada urusan lain cepat pergi dari sini. Aku hanya menyelamatkan orang yang layak diselamatkan. Hatimu terlalu kotor dan jahat untuk disembuhkan. Kami tidak merawat orang sepertimu. Masih saja tajam mulutmu. Sayang sekali. Aku bisa mencabut gelarmu. Dan juga menutup klinikmu. Hancurkan. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu menghancurkan papan namaku? Klinikmu beroperasi secara ilegal. Menurut hukum kami harus menghancurkan papan namamu dan menutup klinikmu segera. Omong kosong. Klinik kami memiliki semua izin yang diperlukan. Bilang kami beroperasi ilegal. Jangan banyak bicara. Kalau aku bilang ilegal ya ilegal. Tidak perlu bukti. Aku tidak percaya bahwa Tuan Xie Nanyuan akan membantumu kali ini. Berhenti minggir. Aku tidak akan pukul mereka. Token permaisuri ada di sini. Siapa yang berani bertindak? Coba saja. Yang mulia. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana dengan Anda? Melihat token ini seperti melihat sang permaisuri. Berani-beraninya Anda tidak berlutut? Apakah Anda menentang sang permaisuri? Sekarang, sujud dan minta maaf kepada saya. Tidak mungkin. Jadi, Anda memang ingin menentang sang permaisuri. Saya minta maaf. Saya salah. Bicaralah lebih keras. Saya tidak mendengar Anda. Saya minta maaf. Saya salah. Itu baru benar. Saya tidak akan melupakan bagaimana Anda menghina saya hari ini. Anda sebaiknya mengingatnya dengan baik. Hari ini saya bisa membuat Anda berlutut sekali. Maka saya akan membuat Anda berlutut 10 kali atau 100 kali. Trik apa lagi yang Anda punya? Silakan gunakan. Bagaimana kabar Anda, Ibu? Jauh lebih baik. Terima kasih kepada Putri Permaisuri Chu. Setelah minum obatnya,
Saya tidak lagi merasakan sakit dada yang mengganggu saya sebelumnya. Menemani Anda ke istana hari ini. Ibu. Dia merasa tidak enak badan belakangan ini, dan tidak dalam kondisi terbaik untuk mengunjungi Anda. Apakah dia baik-baik saja? Ya. Beristirahatlah beberapa hari, dan dia akan baik-baik saja. Saya telah melihat banyak orang. Wanita seperti Putri Permaisuri Chu benar-benar langka. Dia sangat berbakat, dan sangat terampil dalam bidang medis. Yang paling penting adalah dia murni dan baik hati. Tidak seperti yang lain yang penuh dengan intrik. Jangan sampai kehilangan hutan, karena terlalu fokus pada pohon. Ya. Bersikaplah lembut, Xiao Yehan. Apakah Anda baik-baik saja? Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Aku digigit ular berbisa. Aku sekarat. Tidak apa-apa. Cukup hisap racunnya. Dan kamu tidak akan mati. Itu dia. Yang Mulia. Yan karena keterlibatannya dalam kasus kecurangan F. Ini buku catatan suapnya. Ini daftar hadiah yang dia terima. Belati ini milik U11. Ya, aku sudah memastikannya. Dibuat oleh seorang ahli di selatan. Setelah Pangeran Yan menerimanya, dia memberikannya kepada Nona U11 sebagai hadiah pertunangan. U11. Lin Yu 11 kamu gila. Dia sengaja menusuk dirinya sendiri, dan menyalahkanku. Dia tidak berbohong. Aku salah menuduhnya. Kalau dipikir-pikir, sejak Putri menikah ke sini, dia tidak melakukan hal buruk, tapi selalu berbuat baik dan menyelamatkan orang. Pertama dia menyelamatkan Jiu. Kemudian detektif kita. Tidak lama lalu, dia menyelamatkan Permaisuri. Dan dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Aku sudah melihat banyak orang. Wanita seperti Putri Chu sangat langka. Lalu seseorang menekan perutku lama sekali, dan hautornya keluar. Dan kemudian aku pingsan. Ini, tutup mulutnya. Kamu benar-benar dokter ajaib. Aku terkesan. Jika sesuatu terjadi pada ibu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yehan, Ibu, yang terpenting adalah dia murni dan baik hati. Tidak seperti yang lain yang licik. Ruo Jin jangan. Biarkan aku mengingatkanmu untuk terakhir kalinya. Lin Yu 11 adalah yang licik dan penuh tipu muslihat. Percaya atau tidak. Dia menggunakan trik yang sama 2 kali. Hanya orang bodoh seperti kamu yang percaya itu. aku salah. Aku salah. Ini dia, obatnya sudah siap. Terima kasih Dr. Ling. Hati-hati. Ada apa? Sakit di mana? Ada apa? Di mana yang tidak nyaman? Biar aku lihat. Jangan menangis. Aku akan membersihkannya untukmu.
Oke, sekarang sudah bersih. Yang mulia, anak baik. Kenapa kamu di sini? Terima kasih Nona, pergi. Xiao Yehan. Apa yang kamu lakukan diam-diam di sini? Tidak ada. Kenapa Gyoku ada padamu? Ini giokmu? Tentu saja. Kamu. Benar-benar kamu. Apa maksudmu? Untuk apa kamu di sini? Ibu merindukanmu. Dia ingin kamu segera ke istana. Kamu tidak memberitahunya tentang kita kan? Ibu baru saja sembuh. Aku khawatir itu bisa membuatnya sedih dan merusak kesehatannya. Jadi aku tidak memberitahunya tentang perceraian kita. Jika kamu tidak ingin pergi, lupakan saja. Suasana hati yang bahagia memang bisa membantu tubuh pulih lebih cepat. Oke, aku akan pergi denganmu. Ibu. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Yehan bilang kamu sakit. Lebih baik istirahat di rumah. Tidak ada op, tidak ada pepekum. Ibu.